DPR RI yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto. Mencintai Bapak, mohon kiranya memberikan atensi, memberikan perhatian yang maksimal terhadap kasus Vina Cirebon ini. Siapa kita? Gerakan suara keadilan netizen. Apa tujuan kita? Keadilan yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia. Laskar, tegakkan keadilan. Laskar, bukan kesewenangan. Rakyat bersatu rapatkan barisan. Indonesia emas harapan kita semua. Ketuhanan jadilah dasar langkah kami. Persatuan Indonesia, harga tak ternilai. Rakyat bersatu, tak pandang golongan. Berbeda warna, tapi tujuan tetap satu jalan. JHSKA, tegakkan keadilan, tegakkan kebenaran. JHSKA, netizen bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Faktual News 77. Pada malam hari ini kita bertemu dan mewawancarai langsung salah satu ikon dari Gaskan. Nanti kita coba-coba bertanya tentang apa itu Gaskan, dan Gaskan lahir dari mana dan tujuan dari Gaskan seperti apa. Oke, izin Bapak Sulaiman, mungkin bisa diperkenalkan dirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam pergerakan, salam Gaskan. Ya, nama saya Soleman Matipana, biasa dipanggil teman-teman dengan Solmat ya, singkatan daripada Soleman Matipana. Saya aktivitas keseharian usaha. Cuman memang karena saya juga bagian atau memiliki pendidikan background hukum dan juga memiliki kantor hukum bersama dengan beberapa teman di kantor. Jadi saya memang juga berkecimpung di dunia hukum. Kebetulan saya telah menyelesaikan pendidikan S2 hukum saya di Universitas Gadjah Mada. Dan S1 saya pertama dari Teknik Elektro Universitas Hasanuddin. Dan sekarang lagi menyelesaikan S1 hukum di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Pelopor. Jadi itu merupakan background daripada saya, dan bersama-sama dengan tim berada di Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Gaskan, Gerakan Suara Keadilan Netizen. Siap. Kasus Vina Cirebon itu yang lagi sentral sekarang di media sosial, dan Bapak Sulaiman salah satu ikon. Yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Sulaiman adalah bagaimana Bapak Sulaiman bisa memberikan support, energi, semangat kepada teman-teman yang lain, karena saya melihat sendiri ternyata begitu banyak orang netizen yang mau ikut berpartisipasi, bersuara di kasus Vina Cirebon. Baik. Ada mungkin Pak pandangannya, silakan. Ya. Jadi pertama-tama memang tentu adanya suatu rasa panggilan ya, panggilan jiwa terhadap kasus ini, dan memang kasus ini semenjak merebak di tahun 2024 kemarin, itu sudah saya ikuti dengan secara seksama, alur-alurnya semuanya segala macam, sehingga kemudian saya ada suatu keyakinan terhadap sikap saya sekarang. Nah, memang untuk sekarang ini dimulai ketika putusan PK dari 7 terpidana dengan 1 yang sudah murni bebas dinyatakan ditolak dengan putusan Mahkamah Agung bahwa tidak ada novum baru dan juga tidak ada kelalaian daripada hakim yang memutus, baik itu di tingkat judek fakti maupun di tingkat judek juris. Nah, itu yang membuat jiwa saya, hati saya itu benar-benar tergerak, berontak gitu ya. Karena ketika saya menganalisa kasus ini, seharusnya atau saya yakini atau kita yakini bahwa 7 terpidana ini, kita yakin, seyakin-yakinnya tidak bersalah dalam hal ini. Nah, itulah yang memang menjadi titik dasar. Jadi berbicara tentang panggilan, ada panggilan pribadi dan ada panggilan teman-teman semuanya. Kemudian itulah kita bersatu apa untuk memberikan pembelaan terhadap
7 terpidana yang kita yakini tidak bersalah. Dengan bagaimana caranya? Dengan kita terus menggaungkan, kita terus menarasikan, menjelaskan kepada teman-teman semuanya, sehingga teman-teman juga diajak, dan ketika mereka punya satu pemikiran yang sama, keyakinan yang sama bahwa mereka itu tidak bersalah, nah itulah kemudian menjadi menguat, menjadi suatu komunitas, kemudian menjadi suatu gerakan, lahirlah gerakan suara keadilan netizen yang dari berbagai macam latar belakang. Ada yang ahli hukum, ada yang pengusaha, ada yang tukang bersih-bersih, ada yang ibu rumah tangga. Semua kita bersatu karena panggilan jiwa, karena panggilan hati, berdasarkan keyakinan bahwa 7 terpidana ini mereka bukanlah pelaku pembunuhan tersebut, dan ditambah dengan satu yaitu Saka Tatal yang telah bebas murni tersebut. Biar ada penegasan. Betul nggak Pak? Ada narasi-narasi juga saya dengar-dengar di Komal-Komal bahwa ini ditunggangi. Ini ada pesanan. Nanti kasus ini menjadi kasus yang dimana akan membawa kasus-kasus lain. Betul nggak Pak? Kalau ini ditunggangin atau ada yang mendanai? Mungkin Bapak bisa menjelaskan dan memberi ketegasan. Baik, jadi bagi orang yang memiliki pendapat tersebut, pertama saya mau yakinkan bukan lagi 100%, 1.000.000%. Ini adalah gerakan murni, gerakan dari netizen, tidak ada yang menumpangin, tidak ada yang menunggangi sama sekali. Bagi ada yang berpendapat seperti itu, nanti kapan waktu boleh DM, datang ke kantor saya, bisa diskusi sampai tuntas bahwa memang ini adalah gerakan murni dari kita dan untuk kita. Jadi tidak ada satupun kepentingan kelompok ataupun kepentingan oknum, kepentingan kekuasaan yang ada di dalam gerakan Gaskan ini. Murni panggilan hati, murni panggilan jiwa. Dan ini memang konteksnya spontan. Ketika ini semuanya bergerak, bersatu, lahirlah kemudian gerakan suara keadilan netizen ini. Sekali lagi saya mau tegaskan, bagi Anda yang mengatakan bahwa ini adalah ada yang tumpangin, ada yang menunggangi, silahkan kontak saya, datang untuk membuktikan, baik itu ke sekretariat maupun ke kantor saya, kita buktikan bahwa ini tidak ada yang menunggangin. Kalau ada yang support dana, silahkan datang ke sekretariat, lihat meetingnya bahwa kami itu paruh-paruhan, urun-urunan untuk membiayai pergerakan kami. Ada yang kasih 10.000, ada yang kasih 500, ada yang kasih 1 juta. Semuanya itu akumulasi dari setiap panggilan hati dari masing-masing netizen yang bergabung di Gaskan ini. Oke, siap. Terima kasih. Terus, apakah demo ini akan berulang-ulang atau demo ini hanya 1 kali saja? Menurut pandangan dan menurut yang viral di TikTok dan di Facebook, bahwa Gaskan bergerak pada tanggal 4. Apakah di tanggal 4 itu artinya setelah menyampaikan aspirasi sudah tidak ada aksi-aksi berikutnya? Atau mungkin Bapak punya jawaban sendiri, silakan. Baik ya, jadi memang puncak daripada gerakan kita untuk tahap pertama ini adalah kita melakukan aksi damai ya, targetnya sekitar 500 peserta di depan DPR RI. Kemudian kami meminta untuk bisa diadakan suatu audensi ya dengan teman-teman DPR RI, secara khusus itu adalah Komisi 3. Nah, bagaimana kalau ternyata tidak ada tanggapannya DPR RI? Bagaimana kalau ternyata kita dikesampingkan oleh DPR RI? Nah, kalau kami digaskan, ya kami akan turun lebih banyak lagi. Tetapi kembali lagi, karena ini memang murni gerakan sosial, masyarakat, netizen, kami akan kembalikan ke netizen. Kita akan kembalikan netizen. Teman-teman gaskan, netizen masih mau support, kita dalam kondisi tidak direspon dengan baik. Kalau teman-teman semuanya masih berespon dengan baik, masih mau terus bersemangat, kita semua yang memang memberikan perhatian, kita akan turun lagi sampai benar-benar mendapatkan respon, tapi tentu dengan koridor-koridor yang damai ya, karena kita bukan mau anarkis. Tapi kita yakinkan bahwa teman-teman di DPR melalui Komisi 3 ini yang mungkin mereka sudah monitor bahwa kami ini orang-orang yang niatnya baik, dan kami yakini bahwa Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden yang baru, pemerintahan yang baru, memiliki suatu keinginan kuat penegakan, baik itu penegakan ekonomi maupun penegakan hukum. Dan kami yakin bahwa ketika nanti tanggal 4 Februari teman-teman di DPR RI yang dalam hal ini Bapak Dr. Habibur Rahman sebagai
Ketua Komisi untuk Komisi 3 yang juga adalah bagian daripada Partai Gerindra, di mana beliau itu adalah satu partai dengan Bapak Presiden Republik, akan memberikan kita ruang untuk menampung apa yang menjadi aspirasi kita, dan mudah-mudahan diberikan ruang yang lebih lebar untuk diadakan rapat dengar pendapat bersama-sama dengan bapak-bapak dan mungkin ada pihak-pihak lain yang lebih berkepentingan. Siap, terima kasih. Melihat dari beberapa media-media yang mewawancarai Bapak Insinyur Sulaiman, Bapak sekarang tidak fokus antara Laka Lantas dan juga ini pembunuhan, tetapi Bapak tuntutannya menuju kepada objek, dan menurut tuntutan yang saya dengar, Pak Sulaiman ini meminta kepada DPR RI juga untuk memanggil itu Rudiana. Pandangan Bapak Insinyur Sulaiman terhadap itu Rudiana dan kasus Vina Cirebon, ada nggak pandangannya, Pak? Silakan. Ya, baik. Jadi memang dalam hal ini kasus kita masuknya itu berdasarkan putusan PK terhadap 7 terpidana plus 1 yang sudah bebas. Nah, itu yang saya tadi katakan, pintu masuknya. Tetapi kita mau bahwa benar-benar ini ada pengungkapan, ada keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, bagi seluruh pihak. Dalam hal ini juga termasuk pihak Vina. Nah, bagaimana keadilan terhadap pihak keluarga Vina dan Eki tentunya sebagai korban dalam hal ini, yang entahkah itu nanti ternyata korban kecelakaan ataupun pembunuhan. Nah, itu yang kami minta, kita minta supaya dilakukan pengusutan yang setuntas-tuntasnya, termasuk terhadap dengan Ibtu Rudiana yang terduga bahwa ada kesalahan prosedur pada waktu di awal melakukan proses penangkapan. Tetapi ini kita dugaannya, dan biarlah institusi kepolisian yang akan clearkan itu, yang akan memproses semuanya itu. Demikian juga dengan DPO. DPO ini kan menunjukkan bahwa kasus ini kasus pembunuhan. Biar institusi-institusi yang berkepentingan, dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, yang melakukan pengusutan terhadap 3 DPO ini. Kalau memang 3 DPO ini belum dicabut statusnya, cari dan tangkap. Tapi kalau memang tidak ada, ya segera rilis bahwa 3 DPO itu tidak ada, dan segera tentukan apa sebabnya, penyebab daripada kematian Vina dan Eki ini. Dan satu lagi yang mesti sampaikan, bahwa saya atau kami mengharap tim khusus yang telah dibentuk oleh Mabes Polri juga diminta untuk memberikan pernyataan terhadap hasil investigasi mereka yang telah bekerja untuk penanganan daripada kasus Vina Eki Cirebon ini. Siap, terima kasih. Oke, sebelum pandangan terakhir atau closing statement, saya mau bertanya kepada Bapak. Sebagai penanggung jawab, tentu risikonya tidak mudah. Apa saja yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan untuk peserta? Silakan. Baik, jadi kalau risiko udah pasti, dimanapun kita berada ada risikonya. Ya, kita di pinggir jalan lagi tidur, kalau memang Tuhan yang Maha Esa memanggil kita, berangkatlah kita, sudah kembali ke alam baka gitu ya. Pasti ada risikonya, tetapi kita harus meminimalisir semaksimal mungkin supaya tidak ada risiko. Yang pertama, aksi ini harus damai. Ini yang persyaratan pertama. Kedua, bagaimana caranya supaya damai? Ya tentu panitia membuat suatu sistem, cara-cara tertentu supaya ini bisa terkontrol dengan baik. Dan himbauan-himbauan misalnya tidak boleh pembawaan senjata tajam, pembawaan narkoba, pembawaan miras, itu pasti kita akan sampaikan. Dan satu hal, bahwa semuanya akan berdemonstrasi dalam bentuk aksi damai, kita akan melengkapi dengan suatu atribut yang menunjukkan bahwa mereka benar-benar peserta aksi damai yang sudah terdata dan tidak akan disusupi oleh oknum-oknum yang mau membuat atau mencemari aksi damai ini. Jadi kami pastikan aksi damai ini akan berjalan dengan baik, dan ada tim keamanan juga dari panitia yang akan mengamankan aksi damai ini, di samping tim pengamanan daripada pihak kepolisian. Siap, minta closing statement-nya. Ada closing statement-nya Bapak Insinyur Sulaiman. MH, silakan. Baik, yang terhormat Bapak Dr. Habibur Rahman sebagai Ketua Komisi 3 DPR RI, yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto, yang kami cintai, yang kami hargai, kami sebagai masyarakat Bapak, rakyat Bapak, pendukung Bapak, dan bahkan seluruh Republik Indonesia yang mencintai Bapak, mohon kiranya memberikan atensi, memberikan perhatian yang maksimal terhadap kasus Vina Cirebon ini. Ada 7 orang anak bangsa yang masih mendekam di dalam
lembaga pemasyarakatan atau lapas atau penjara yang kami duga kuat mereka bukan pelakunya. Mereka 7 anak bangsa, sudah hampir 9 tahun menjalani hukuman pidana dan seumur hidup. Semuanya mereka itu mengalami hukuman seumur hidup atau mendapatkan putusan seumur hidup. Kiranya Bapak Presiden mohon untuk memberikan waktu dan hati untuk melihat, menengok kasus ini supaya ada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih, Mas. Siap. Salam gaskan, sehat selalu.